Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Astianisa Dewi dengan NPM 224610005. Di sini saya akan memaparkan mengenai strategi suatu negara menghadapi ekonomi internasional guna memenuhi tugas pra-UTS mata kuliah ekonomi internasional. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Didin Hendrawan SE, selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi internasional. Jadi dalam tugas ini, saya mengambil kasus pada negara Rusia dalam menghadapi sanksi ekonomi dari negara-negara barat yang akibat invasinya ke Ukraina pada tahun 2022. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang dari negara Rusia dalam menghadapi sanksi ekonomi dari negara-negara barat. Yang kedua, apa saja sanksi-sanksi ekonomi yang diberikan oleh negara-negara barat kepada negara Rusia dan bagaimana strategi Rusia untuk menghadapi sanksi-sanksi ekonomi tersebut. Baik, kemudian yang pertama ini mengenai latar belakang. Nah, kenapa negara Rusia ini diberikan sanksi-sanksi ekonomi dari negara barat? Nah, yang pertama itu dikarenakan adanya perang di Ukraina. Nah, perang di Ukraina ini dimulai dengan Rusia yang menginvasi wilayah Ukraina melalui timur bersama dengan Belarus dalam skala besar yang menimbulkan reaksi negatif dari negara-negara barat, yaitu ada Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sekutunya terhadap Federasi Rusia. Nah, selanjutnya ada invasi. Invasi itu apa? Invasi merupakan tindakan militer yang dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain. Nah, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Nah, jadi invasi ini bisa menjadi penyebabnya perang dan langkah untuk menyelesaikan perang oleh pihak tertentu atau bisa menjadi inti dari perang itu sendiri. Nah, jadi dalam invasi ini, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin meluncurkan serangan militer terhadap Ukraina tepatnya pada tanggal 24 Februari 2022. Nah, invasi Rusia ke Ukraina ini telah melanggar beberapa hukum internasional seperti pasal 2 ayat 4 pada Piagam PBB. Nah, dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina ini, respon Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah dengan mendesak Rusia untuk menarik seluruh pasukannya dari Ukraina, salah satunya dengan mengeluarkan resolusi yang disebut United Nations General Assembly Resolution. Nah, negara-negara di dunia ini khususnya negara-negara barat dan sekutunya seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan negara-negara anggota Uni Eropa menjatuhkan beberapa sanksi ekonomi terhadap Rusia akibat invasi yang dilakukannya terhadap Ukraina. Nah, dalam pemberian sanksi negara-negara barat ini terhadap Rusia, itu dapat menyebabkan atau mempengaruhi perekonomian Rusia dan menyebabkan meningkatnya inflasi serta kehilangan nilai saham perusahaan pada pasar internasional. Nah, apa saja yang Rusia dapatkan dari negara-negara barat tersebut? Nah, sanksi-sanksi ekonomi apa yang dihadapi oleh Rusia? Yang pertama, di sini ada pembekuan aset bank-bank sentral Rusia di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, pelarangan transaksi dengan individu atau entitas dari elit Rusia dan perusahaan. Yang ketiga, pembatasan hubungan ekspor dan impor kebutuhan pokok. Dan yang terakhir itu adanya pemblokiran terhadap semua bank dan sistem penggunaan rubel Rusia dalam Society World Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT. Nah, dalam hal ini, sanksi ekonomi menjadi senjata utama Barat untuk membuat Rusia mundur dari perang dan menjadi salah satu senjata suatu negara atau aliansi untuk melemahkan kapabilitas ekonomi negara lain yang dianggap mengancam sistem internasional yang berbasis pada perdamaian dan demokratisasi ekonomi.
Nah, dari serangkaian sanksi-sanksi ekonomi tersebut, sanksi-sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan oleh negara-negara barat itu bertujuan untuk melemahkan perekonomian Rusia. Nah, jadi sehingga Rusia ini menghentikan serangan militer ke Ukraina. Akan tetapi Rusia itu tetap gencar melakukan serangan walaupun di tengah ribuan sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat tersebut. Nah, jadi dalam hal ini itu sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat tersebut dinilai tidak efektif karena tidak menghentikan Rusia untuk meluncurkan invasinya ke Ukraina dan tidak memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian negara Rusia. Nah, jadi menurut saya, mengapa sanksi-sanksi ekonomi terhadap Rusia ini dinilai tidak efektif? Karena bisa jadi sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat tersebut itu bisa menjadi bumerang bagi negara-negara barat tersebut karena sanksi ekonomi ini mempunyai potensi untuk membuat sulit kondisi perekonomian negara barat tersebut. Nah, jadi pembatasan-pembatasan yang diberlakukan akibat sanksi ekonomi ini membuat Rusia harus melakukan strategi untuk menyesuaikan terhadap kondisi perekonomiannya. Nah, maka dari itu, dalam menanggapi sanksi-sanksi ekonomi tersebut, Rusia pastinya akan melakukan strategi ekonomi untuk bisa memulihkan perekonomiannya. Nah, selanjutnya di sini kita membahas strategi yang dilakukan oleh Rusia. Itu yang pertama di sini adanya melakukan pembayaran transaksi gas alam menggunakan mata uang rubel. Nah, dalam menanggapi sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin mengeluarkan dekret Presiden nomor 79 pada tanggal 28 Februari mengenai larangan berkunjung bagi individu yang mendukung kebijakan anti-Rusia dan mengatur beberapa negara yang tergolong dalam negara tidak bersahabat atau unfriendly state, yaitu negara-negara yang menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Nah, itu merupakan negara-negara barat, kan. Nah, jadi dekret tersebut itu mengeluarkan respon kebijakan Rusia terhadap sanksi ekonomi dalam penggunaan mata uang rubel untuk transaksi pembayaran dengan negara lain. Nah, dalam menghadapi sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat ini, Rusia melakukan upaya untuk mempertahankan perekonomiannya dengan menetapkan kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakannya itu memberlakukan pembayaran dengan menggunakan rubel kepada negara-negara yang hendak membeli gas alam. Nah, jadi jika pembayaran menggunakan rubel tidak dilakukan, maka terdapat konsekuensi bagi negara-negara yang melakukan pembelian dengan pemberhentian kontrak. Nah, jadi dalam dekret Presiden nomor 79 itu mengatur mengenai penerapan langkah-langkah ekonomi khusus dalam merespon negara-negara tidak bersahabat dan menyatakan bahwa penduduk Rusia itu melakukan transaksi harus menjual 80% dari hasil mata uang asing yang didapatkan ke rekening bank-bank Rusia gitu. Nah, karena kan tadi yang pertama si sanksi ekonomi itu adanya pembekuan Rusia tidak bisa menggunakan SWIFT kan. Nah, jadi karena adanya pemblokiran dan tidak bisa menggunakan SWIFT tersebut, jadi sebagai alternatifnya Rusia itu mengembangkan sistem transfer pesan keuangan atau disebut SPFS yang berbasis rubel gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ini mempererat kerjasama dengan Tiongkok. Kerjasama Rusia bersama Cina di bidang pertahanan dan energi. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan Rusia juga, yaitu produk-produk yang sebelumnya diekspor dan diimpor dari negara-negara barat itu dialihkan ke negara lain seperti negara Tiongkok dan Cina ini. Jadi, supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar di Rusia. Nah, sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat berupa pembatasan ekspor dan impor pastinya membuat Rusia kesulitan dalam meningkatkan kegiatan perekonomiannya. Nah, walaupun Rusia tidak bisa mengakses teknologi dari negara-negara barat, Rusia tetap menemukan strategi untuk menyiasatinya.
Nah, dengan apa? Dengan melakukan pembelian alternatif dari Tiongkok. Nah, Tiongkok ini merupakan mitra ekonomi yang penting bagi Rusia di kawasan Asia untuk membangun jaringan Free Trade Area. Nah, Rusia dan Tiongkok ini terus meningkatkan kemitraan melalui ekspansi kerjasama dalam bidang investasi dan energi. Nah, jadi Rusia ini memasok produk-produk energi kepada Tiongkok. Ekspor yang paling signifikan adalah salah satunya minyak, batu bara, dan gas. Gitu. Nah, dukungan dari Tiongkok ini berperan penting dalam menopang pertahanan Rusia untuk melawan serangan balasan. Nah, peningkatan kerjasama antara Tiongkok dan Rusia dengan ekspor dan impor produk dalam bidang militer dan pertahanan ini memberikan kontribusi yang besar dan yang signifikan gitu terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Nah, hubungan ini semakin insentif dengan adanya kerjasama Angkatan Laut Tiongkok dan Rusia yang melakukan latihan dan patrol gabungan di Selat Taiwan. Gitu. Nah, selain itu, negara-negara barat yang memiliki ketergantungan terhadap minyak dan gas alam Rusia dimanfaatkan oleh Rusia untuk menekan negara-negara barat untuk menghentikan sanksi-sanksi ekonomi. Selanjutnya di sini ada yang ketiga yaitu impor paralel. Nah, Rusia ini langkah-langkah Rusia untuk mengurangi dampak sanksi ekonomi ini salah satunya dia menggunakan metode impor paralel atau menyembunyikan asal-usul barang dan memitigasi peraturan impor dan ekspor untuk pasar alternatif. Gitu. Terus selanjutnya yang keempat ini menyembunyikan asal-usul barang dan melonggarkan peraturan impor. Nah, jadi karena minyak itu kan menjadi salah satu komoditas ekspor utama Rusia. Nah, untuk menghindari sanksi tersebut, Rusia mencampurkan minyaknya dengan minyak produksi lain sehingga menghasilkan campuran-campuran yang lainnya gitu. Jadi secara teknis minyak tersebut itu bukan minyak dari Rusia. Nah, kemudian untuk menyembunyikan asal-usul barang tersebut dengan praktik pemindahan minyak dari satu kapal ke kapal lainnya. Nah, itu. Selanjutnya, mungkin kesimpulannya di sini negara Rusia dalam menghadapi sanksi-sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat, Rusia berupaya memulihkan perekonomiannya dengan menerapkan beberapa strategi ekonomi dengan tujuan membantu Rusia dalam memitigasi sanksi-sanksi ekonomi tersebut. Tuh, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.